Ketika ada bayang-bayang lintasan hati, maksudnya nih ya, pikiran jahat untuk berbuat maksiat yang dihembuskan oleh setan, maka mereka itu segera ingat. Nah, ingat di sini sebenarnya tidak ingat deh, cuma karena Allah yang mengingatkan. Nah, maka dia tampak akan kekeliruannya, kesalahannya. Karena dasarnya adalah takwa. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, sampai di mana ya ketakwaan kita. Nah, ya. Karena kalau orang di ahli-ahli ilmah nih, ya, bicaranya tinggi-tinggi semua ya. Hikmah tuh. Bahkan kalau udah alam nih, namanya alam dari mulai mulki washadah, alam malakut dan alam jabarut nih dah jadi buah bibir mereka. Ya. Kalau kita cukup kita tahu ya dulu. Karena ada hal yang lebih penting daripada itu kalau bahasa kitab. Karena tadi itulah takut hembusan-hembusan yang dari setan nih. Yang kita khawatirkan seperti itu. Tertipu kita jadinya. Nah, karena kita sedikit tentang alam tadi itu ya. Yang namanya alam musyahadah itu, mulki sahadah, itu alam yang kita rasakan sekarang. Yang dapat diraba-raba, yang dapat dilihat dengan panca indera ini adalah alam sahadah. Alam ini Allah mengetahui, malaikat mengetahui, jin pun mengetahui, setan pun mengetahui. Nah, nih. Tapi kalau sudah meningkat ke alam yang namanya malakut, alam malaikat itu, nah, di situ udah hanya Allah dan malaikat yang tahu. Kalau manusia ini, nah, orang-orang yang bertakwa pun dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang bisa mengetahuinya. Itu pun tadi seperti itu, diberi tahu oleh Allah, dibukakan hijab oleh Allah. Itu tidak semua orang. Nah, di alam malakut tuh, termasuklah di alam di atasnya lagi ada, yaitu alam lahul mahfuz. Di situ tempat data-data yang terkumpul, ya, takdir-takdir Allah nih, dari mulai diciptakannya nur sampai ke nanti hari kiamat, data situ udah ada di situ. Nah, jadi yang bisa ke situ orang-orang yang takwa tadi, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, bisa dia. Bisa diberitahu. Kan ada kisah. Ya kan? Dalam kitab itu, yang dia seorang murid ini berguru dengan seorang guru waliullah, tapi dibukakan kasab, ternyata bapaknya meninggal itu ada di neraka, sehingga dia menangis, mengadu kepada gurunya. Ya guru, bisa enggak, katanya, kasihan saya ini dengan orang tua saya, amalan apa yang bisa saya amalkan untuk menyentuh kasih sayang Allah, supaya Allah pindahkan tadi orang tuanya ke tempat yang lebih baik, yaitu surga. Jadi kata gurunya, kau bacakan jalah zikir 70.000 kali. Zikirnya itu, yaitu zikir la ilaha illallah. Nah, dasar itulah yang ada di kita situ, yang sampai orang mati dibacakan 70.000 kali itu. Tapi itu dibagi-bagi. Kalau yang dalam kitab tuh satu orang, karena tingkat keimanannya, keyakinannya, tidak dibagi-bagi kan. Kalau kita sekarang tidak dihitung untuk mencukupkan 70.000. Tapi kualitasnya jelas beda dengan orang yang tadi. Nah, ketika diamalkan oleh si murid tadi ini, ya, apakah satu kali duduk atau seminggu, tidak jelas. Cuma dikabarkan bahwa 70.000 dan bacakan zikir la ilaha illallah tuh. Nah, setelah beberapa dia mengamalkan zikir itu, maka dibukakan hijab lagi di lauh mahfuz tadi itu, yang surga neraka, dah tidak ada lagi
di neraka. Rupanya dah dipindahkan Allah SWT ke inilah orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, kebanyakan orang dah belajar ilmu tasawuf, ilmu hikmah ini yang dicari-carinya. Padahal di sisi Allah itu ya, itu hal yang belum luar biasa sebenarnya untuk kita. Biasa aja. Yang luar biasa sebenarnya ada. Hal inilah yang tadi ayat yang kita bacakan tadi itu. Ada hembusan-hembusan yang tanpa kita sadari, yang merusak perjalanan rohani kita. Kalau di alam yang terakhir itu, yang paling puncak itu alam Jabarut namanya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu di situ. Malaikat tidak diberitahu, apalagi manusia tidak ada dikehendakinya untuk sampai ke alam Jabarut. Jadi kalau kita belajar ilmu tarekat nih, nak tahu alam di sisi Allah, hati-hati. Bisa-bisa kena hembusan yang namanya dari setan laknatullah. Karena ada hal yang lebih prinsip yang wajib untuk ketahui. Apa dia? Yaitu aib batin.